Tapi tujuan kita adalah bagaimana mereka paham cara berdemokrasi. Itu yang paling penting. Cara berdemokrasi, Cara kemudian berdemokrasi. cara menyampaikan aspirasi. Iya. Lanjut. Nah, Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, kali ini bertemu lagi dengan Undang Nancy di Carito Basamo Bawaslu Agam. Sahabat, kali ini saya sedang berada di salah satu kampus yang ada di Kabupaten Agam, tepatnya di Kanagarian Kubang Putih, Kecamatan Banu Hampu, yaitu Yayen Bukit Tinggi. Dan telah hadir bersama saya sekarang ini Bapak Dr. Miswardi SH MHum, ya Pak ya? Iya. Salah satu dosen pengajar di Yayen Bukit Tinggi. Nah, terima kasih Pak telah meluangkan waktu bagi kita di Carito Basamo Bawaslu Agam. Ini suatu media sosial informasi untuk kawan-kawan atau sahabat Bawaslu terkait dengan kegiatan Bawaslu, kemudian terkait dengan kegiatan kepemiluan. Iya, iya. Pak, sebelum kita lanjut diskusi, Iya, iya. apa ya? Mau perkenalin diri dulu deh Pak. Oh gitu. Biar sahabat tahu Oke, gitu. baik. Tidak cukup moderator memperkenalkan. Iya, tadi nama saja kan. Iya. Nah. Jadi kalau nama saya Dr. Miswardi SH MHum, sekarang di YIN jabatan sebagai Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni atau yang biasa disebut dengan Wakil Rektor 3. Memang pekerjaannya mengurusi tentang persoalan kemahasiswaan, tentang kualitas mahasiswa, dan mengurusi kerjasama antar lembaga. Iya. Jadi di samping mengajar, kemudian diamanahkan sebagai Wakil Rektor 3. Terkait dengan aktivitas sebagai Rektor 3 ini Pak, ini kan berkaitan dengan kegiatan mahasiswa. Iya. Nah, apa aja sih Pak? Jadi pertama sebagai Wakil Rektor 3 itu bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Iya. Di luar kualitas akademik, artinya meningkatkan kualitas non-akademik mahasiswa. Karena hari ini perguruan tinggi itu tidak cukup hanya mahasiswa itu kita bekali dengan knowledge semata. Iya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita juga bisa membekali skill kepada mahasiswa kita itu sesuai dengan keilmuannya itu. Tetapi yang lebih penting daripada itu semua lagi, tanggung jawab Wakil Rektor 3 itu adalah bagaimana melakukan pembinaan etika dan moralitas mahasiswa. Karena ya memang ke depan faktor penentu kesuksesan mahasiswa ke depan itu bukan semata-mata karena kemampuan IQ saja. Tetapi yang lebih menentukan kesuksesan mahasiswa itu ke depan adalah persoalan etika dan moralitas. Iya. Dan inilah yang memang kita di YIN Bukit Tinggi menjadi satu prioritas utama dalam pembinaan kemahasiswaan. Berarti aktivitas-aktivitas di luar akademik itu dibawahi oleh Wakil Rektor 3. Salah satu contoh kegiatan mahasiswa Pak? Misalnya kita kegiatan-kegiatan non-akademik itu, kalau kita di YIN Bukit Tinggi, kita ada namanya Ma'had itu atau asrama. Jadi di asrama itu, kita di samping kita melakukan pembinaan, terutama itu pembinaan tentang keagamaan, tentang etika dan moralitas. Maka kita lakukan pelatihan-pelatihan, semuanya kita lakukan di sana. Kemudian kita juga punya program. Jadi Ormawa, organisasi kemahasiswaan yang ada baik di tingkat fakultas maupun di tingkat institut, itu memang sudah kita rancang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang pada intinya kegiatan itu berorientasi kepada skill. Jadi skill dalam termasuk yang paling penting kita tanamkan juga social skill. Bagaimana kemampuan nanti mahasiswa kita tuh berinteraksi di tengah-tengah masyarakat dengan ilmunya itu. Berarti ilmu didapat, kemudian skill juga diasah. Harus kita asah. Ya, kan
skill ini diasah dengan melalui aktivitas non akademik. Kemudian ini kan kaitannya gini Pak, dengan banyaknya aktivitas itu akan meningkatkan kritik mahasiswa, kemudian meningkatkan pola pikir yang lebih tajam, sehingga mahasiswa ini identik dengan istilahnya agen of change atau agen perubahan. Ya, betul. Terkait dengan ini kita kan pemilu. Ya. Nah, apa ada kegiatan dari mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan kepemiluan atau demokrasi lah gitu Pak? Jadi kita satu prinsip di dalam di Ormawa itu, yang pertama kita tanamkan di Ormawa itu adalah prinsip demokrasi. Ya. Bagaimana kita menanamkan itu? Mulai dari bagaimana mereka memilih kepengurusan. Jadi kita punya aturan. Di aturan kita tuh pada dasarnya adalah kita memberikan kebebasan kepada mereka, tetapi tetap dalam koridor-koridor norma yang kita tentukan. Itu artinya bagi kita adalah bagaimana melatih mereka berdemokrasi. Maka ini yang saya katakan tadi, the social skill. Ya, kita melatih kemahiran sosial. Mahasiswa kritik bagus. Mahasiswa mahasiswa yang kritis, mahasiswa itu memang yang kita harapkan seperti itu. Tapi bagaimana kita mengarahkan itu? Memang ada orang takut, wah mahasiswa kritis, mahasiswa demo. Tapi demo itu bukan sesuatu yang haram ya di perguruan tinggi. Boleh-boleh saja, sepanjang memang dilakukan sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Dan itu memang oleh undang-undang ya dibolehkan kalau memang itu alternatif terakhir. Ya katakan ultimum remedium gitu. Tidak ada jalan lain lagi, harus seperti itu boleh. Dan memang itu diharapkan. Kenapa? Dia sebagai agent of change, agen perubahan itu. Tapi kalau mahasiswa kita pasif, ya tidak mungkin lah dia nanti bisa jadi agen perubahan di tengah sosial masyarakat. Nah justru itu ini yang kita harapkan. Maka oleh karena itu kita di sini, kita silakan mahasiswa kita di dalam kampus, internal kampus, ini ada Ormawa, silakan kalian pilih. Tapi di luar silakan juga kalian mau aktivitas di mana, silakan dan lebih bagus. Jadi itulah hal yang selalu kita tanamkan di sini. Makanya dalam pola pembinaan kita selalu katakan bahwa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, bagaimana dia melakukan suatu kegiatan yang pada dasarnya kegiatan dilakukan itu bisa mengasah skill. Itu yang kita utamakan. Jadi mengasah skill sehingga itu bisa menjadi sebuah modal nanti ketika dia turun ke lapangan, ketika dia sudah selesai kuliah, untuk modal kompetisi sosial itu nanti itulah yang diharapkan. Itu yang diharapkan dari mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan itu. Pemilihan kepengurusan itu kan diterapkan dengan sistem demokrasi. Berarti hampir sama dengan proses pemilu yang dilaksanakan oleh pemerintah ya Pak ya. Berarti kampus memfasilitasi hal itu? Kita fasilitasi. Jadi misalnya begini, ketika akan ada suksesi kepengurusan, makanya kita berikan fasilitas, silakan gunakan. Kalian lakukan itu, dan bahkan satu catatan dari kita, kalian lakukan tapi dengan prinsip sangat demokratis. Kita tidak akan mau menerima hasilnya nanti kalau prosesnya tidak demokrasi. Itu yang kita tanamkan. Tujuan kita apa? Bukan semata-mata adalah organisasinya hari ini, tetapi tujuan kita adalah bagaimana mereka paham cara berdemokrasi. Itu yang paling penting. Cara berdemokrasi. Cara menyampaikan aspirasi. Iya. Berarti di kampus mereka juga ada kalau istilahnya kalau pemilu kan ada kampanye. Iya. Berarti mahasiswa yang akan duduk di ormas atau organisasi mahasiswanya ini juga ada kampanyenya, Pak? Kita berikan kesempatan, silakan. Mereka berkampanye. Ya biasa mereka akan selalu mensosialisasikan diri ke teman-temannya yang lain, dan mereka dengan berbagai macam media itu memang hari ini kan memang sudah semestinya seperti itu. Iya kan karena media
mencukupilah mahasiswa. Kemudian iya. yang milenial media kan ini ada Facebooknya, Iya. kemudian ada IG-nya. Dan bahkan akan lebih tersosialisasi kalau menggunakan media itu. Iya. Karena ya mahasiswa kalau hari ini kan ya hampir setiap saat mereka melihat itu. Nah, ketika ini Pak, ketika untuk memilih misalnya kan belajar demokrasi, kemudian prosesnya dari kampus, belajar berkampanye, diberikan juga fasilitasnya oleh kampus, kemudian memilihnya. Kalau kita pemilu kan pakai surat suara nih Pak, Iya. gitu. Kemudian didata. Nah, kalau di kampus sendiri gimana sih Pak prosesnya? Kalau kita karena masih sesuai dengan juknis yang ada, kita masih dalam bentuk perwakilan. Jadi demokrasi mereka dalam bentuk demokrasi perwakilan, tidak langsung, masih belum langsung lagi. Walaupun sih ada beberapa perguruan tinggi yang melaksanakan secara langsung, tapi kita tetap pada juknis yang ada yang sampai hari ini masih belum berubah. Jadi kita masih dalam bentuk perwakilan. Ada ininya, ada aturannya. Animo mahasiswanya gimana Pak? Cukup tinggi. Cukup tinggi. Jadi kompetisi untuk menjadi pengurus Ormawa itu cukup tinggi. Makanya kita juga memberikan kebebasan, silakan. Maka yang kita tanamkan kepada mereka, organisasi penting, ya organisasi penting, tapi kuliah juga sangat penting, lebih penting. Artinya apa? Supaya jangan nanti karena ya sibuk berorganisasi kuliahnya tinggal. Iya. Nah, jadi saya kata inilah yang perlu. Makanya kita sebelum mereka dilantik, ya kita harus kita ada perjanjian. Oke, boleh, tapi yang kuliah harus diutamakan. Kan karena memang kuliah utamanya. Itu tujuan utama tujuan kan gitu. utamanya. Ya kalau bahasa saya itu jangan karena yang sunat yang wajib tinggal. Iya. Gini Pak, Bawaslu dan IAIN, sahabat perlu ketahui, sebelumnya kita telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait dengan pengembangan pengawasan partisipatif. Kalau tidak salah di tahun 2019 ya Pak ya. Iya. Sudah jalan hampir sekitar 3 tahun. tahunan. Nah, sahabat, kita ingin tahu terkait dengan pelaksanaan ini apa aja sih Pak yang telah kita laksanakan berdua? Iya. Jadi yang pertama dulu kan kita sudah ada pelatihan untuk pengawasan partisipasi yang kita laksanakan secara bersama. Jadi antara Bawaslu Kabupaten Agam yang pesertanya pada umumnya mahasiswa dari IAIN Bukit Tinggi itu sudah kita laksanakan. Ya alhamdulillah animo mahasiswa kita untuk ikut itu cukup besar. Dan memang secara itu ya di kepramukaan kita juga ada Asaka Adiasta kita juga sudah lakukan kegiatan bersama-sama. Dan memang untuk itu ke depan ini kita di IAIN Bukit Tinggi terutama untuk pramuka ya kita wajibkan terutama ada beberapa fakultas yang kita wajibkan untuk kegiatan kepramukaan, dan ini sudah peluang besar bagi kita nanti bagaimana kita bekerja sama. Mudah-mudahan itu untuk pemilu 2024 nanti ya kita bisa lebih optimal lagi kita bekerja sama dengan memanfaatkan SDM yang ada pada kita bersama ya. Berarti kegiatan pramuka ini harapannya ke depan ini bisa mempersiapkan diri, membantu untuk pensuksesan pemilu 2024. Iya, mudah-mudahan ya kira-kira seperti itu yang kita harapkan ke depan nanti. Berarti itu salah satu rencana dari IAIN Bukit Tinggi, Pak? Iya, itu rencana kita. Jadi rencana kita terutama pramuka. Kemudian kita juga sudah siapkan mahasiswa-mahasiswa kita sudah besar yang untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, jadi itu karena memang kita juga ada suatu kewajiban. Mahasiswa kita ini harus banyak terlibat dalam partisipasi kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan di luar yang bersifat ya apakah kegiatan sosial semata atau kegiatan-kegiatan formal seperti itu memang ada suatu keharusan, kita harus banyak melibatkan mahasiswa, apalagi pemilu 2024 udah ditetapkan oleh KPU ya Pak ya. Iya. Itu kan dalam rangka kita memberdayakan mahasiswa kita
untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu polanya. Kemudian juga kita juga dituntut bagaimana partisipasi kesukarelawanan. Jadi partisipasi kesukarelawanan itu baik dosen maupun mahasiswa, dan itu menjadi keharusan di perguruan tinggi sekarang. Berarti itu salah satu strategi. Jadi strategi kita nanti untuk meningkatkan kesukarelawanan mahasiswa, ya salah satunya nanti ya mudah-mudahan dengan Bawaslu kita bisa bekerja sama itu. Melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Bawaslu akan melibatkan nanti mahasiswa-mahasiswa. Melibatkan mahasiswa kita. Sekurang-kurangnya nanti di 2024 mahasiswa bisa menjadi informasi perpanjangan tangan dari Bawaslu untuk pemilu. Di samping sebagai informasi perpanjangan tangan Bawaslu, ya mudah-mudahan nanti mahasiswa kita juga bisa berperan, berkontribusi dalam pemilu gitu. Iya, benar. Ini Pak, harapan untuk pemilu 2024? Ya tentunya harapan kita ya, terutama kita di perguruan tinggi, kita melihat bahwa pertama ya pemilu itu harapan kita ya mudah-mudahan bisa berjalan secara demokratis. Ya kemudian juga harapan kita tentunya bahwa pemilu itu bisa berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan, itu sebagai wujud dari demokratisasi, proses demokratisasi bangsa ini. Ya tentunya harus ada peningkatan, peningkatan dari pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya mudah-mudahan Bawaslu lah bisa sebagai penjaga gawangnya gitu. Sahabat, harapan dari beliau hampir sama dengan kita. Bukan hampir, tapi memang sama, agar demokrasi dapat terlaksana dengan baik. Sahabat, demikian cerita singkat kita bersama Dr. Miswardi SHM Hum. Tunggu cerita Basamo kami berikutnya di lain kesempatan. Saya bersama beliau, Dr. Miswardi SHM Hum, pamit.